satu saja keluar daripada rombongan itu, nanti yang lain akan mengisi formasi yang ini untuk menyamakan. Makanya nanti akan ada beberapa isian yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Ini alurnya seperti ini. Kondisi awal, ya, alurnya seperti ini. Kondisi awalnya pasti masih ada kebingungan. Bentuknya seperti apa sih? Gitu kan? Nah, ini wajar saja karena memang ini baru pertama kita ikuti. Kemudian setelah itu nanti terakhir sudah ada pembukaan, ada beberapa penyampaian juga yang bersangkutan. Kemudian nanti akan ada pretest, ada orientasi. Kalau kita balik ya, kita orientasi dulu kontra belajar baru pretest. Kemudian setelah itu kita masuk ke berbagai materi. Insyaallah kalau tidak salah ada sekitar 9 materi yang kita ikuti dalam kegiatan ini. Kemudian, nah ini yang disebut-sebut oleh Asrani tadi. Sebenarnya sukses dan tidaknya kegiatan Baitul Arqam ini adalah pada pelaksanaan STL-nya. Ini sebenarnya hanya pemantik bagi kita untuk melakukan action, untuk melakukan aksi ya, berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari selama beberapa hari nanti. Yang ini disebut dengan rencana tindak lanjut. Ya, dan biasanya kalau di beberapa tempat musyahadah atau jasa atau sertifikat itu diberikan kalau kita telah melaksanakan rencana tindak lanjut ini. Dan kalau di tempat kami, ya, alhamdulillah kegiatan ini sudah sangat berlangsung sangat lama sejak zaman akhir. Ini menjadi salah satu prasyarat kalau di tempat kami untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi. Nah, jadi memang Baitul Arqam itu adalah fondasi bagi persyarikatan Muhammadiyah. Dilaksanakan secara sistematis, kemudian diharapkan kegiatan perkadaran itu menjadi sebuah budaya, jadi sebuah habit. Ya. Jadi makanya disebutkan tadi di awal bahwa perkadaran itu never ending, tidak pernah ada kata selesai. Ya. Dan diharapkan nanti akan lahir kader-kader yang militan dari produk-produk Baitul Arqam. Seperti apa sih kader yang militan itu? Nah, ini pertanyaannya. Kader militan dalam tubuh perserikatan itu adalah mereka yang menjadi inti penggerak organisasi. Mereka orang-orang yang terlatih, kelompok elit strategis yang terlatih, yang semata dengan kecakapan, kualifikasi dan nilai-nilai lebih yang harus dimilikinya. Maka ketika menjadi kader Muhammadiyah, secara otomatis kita harus siap untuk bisa melakukan kebaikan. Karena sebagaimana tujuan daripada Muhammadiyah ingin mencetak atau ingin menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui kegiatan perkadaran. Ya. Dari itu, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dalam rangka untuk mempersiapkan kita semua menjadi kader yang militan. Kader yang militan itu adalah kader yang memang siap diterjunkan kapanpun dalam kondisi apapun. Kalau umpamanya undang-undang pandu AHW itu disebutkan sampai nawa tokman, ya, kami dengar dan taat. Kalau pimpinannya meminta begitu, tidak ada kata menolak, apalagi ya, tidak melakukan. Artinya dalam konteks catatannya, ya hal-hal yang baik. Kader adalah kelompok manusia yang terbaik karena terdidik dan terlatih yang merupakan inti atau tubuh punggung daripada kelompok yang lebih besar, organisir secara permanen. Dengan demikian seorang kader mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan organisasi sekaligus menghindarkan ideologi dari kemungkinan distorsi. Karena itu di samping itu dia harus aktif secara fisik
Dia juga harus terus mempelajari rumusan ideologi tersebut dalam kaitannya dengan tugas organisasi beserta ilmu. Karena memang sebagaimana mungkin kita sadari, amal usaha Muhammadiyah itu bisa jadi menjadi pasar bebas ideologi, ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri yang masuk dan bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu, seperti saya sampaikan di awal, mungkin tidak serta-merta mereka adalah kader Muhammadiyah dan mengerti tentang ideologi Muhammadiyah. Ya. Apalagi mungkin yang mirip-mirip dengan Muhammadiyah. Kan ada yang kadang-kadang ya teman-teman kita, ya, kan sama nih Al-Quran dan Sunnah. Nah kan begitu kan. Muhammadiyah juga kan. Nah begitu. Padahal mungkin mereka belum memahami secara utuh apa sih ideologi Muhammadiyah. Dan itu agak berbeda memang dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tadi. Ya kalau kita pelajari manhajnya, ternyata memang ada sedikit perbedaan. Ya terlepas dari kita menghargai perbedaan itu, tapi memang sejatinya kalau kita sudah berada di lingkungan Muhammadiyah, kita punya banyak untuk mempelajari ideologi Muhammadiyah dan menyelaraskan gerak gerik kemudian perbuatan kita, tingkah laku kita dengan ideologi Muhammadiyah. Jangan sampai kontraproduktif, ya. Dan ini pengalaman kami ketika kami melakukan kegiatan perkaderan sejenis seperti ini di beberapa daerah. Ada di pengurus-pengurus Muhammadiyah itu yang memang, ya makanya ada istilahnya. Maaf, ini sekedar istilah. Jadi di dalam Muhammadiyah itu ada nanti yang Muhammadiyah NU. Nah, yang seperti itu. Ada yang Musa Muhammadiyah Salafi. Ada juga yang Muhammadiyah Tablighi, Jamaah Tabligh. Nah, dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika dia jadi pengurus, menjadi pengelola amal usaha, itu akan menjadi ya agak gimana begitu ya. Apalagi dengan atribut-atribut yang kadang-kadang kawan atau saudara-saudara kita tunjukkan. Itu kan akan menjadi media dakwah juga. Nah, begitu. Ya, kita di Muhammadiyah itu luar biasanya. Muhammadiyah ini sangat berat dan sangat menghargai perbedaan-perbedaan ijtihad. Itu luar biasanya Muhammadiyah. Makanya kalau kita baca di dalam putusan Tarikh Muhammadiyah itu di akhir-akhir itu, ini ada Ustaz pakar Muhammadiyah itu mengatakan ini adalah usaha yang sungguh-sungguh dari majelis tarikh untuk mencari mana yang paling kuat atau rajih. Dan kita sangat menghargai ada upaya-upaya lain untuk ya yang dilakukan dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Mungkin istihadnya berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Itu dipersilakan. Ya, makanya di dalam buku himpunan putusan tarikh Muhammadiyah yang terakhir yang warna biru yang agak tebal itu ada beberapa pembaruan yang bisa terjadi. Ada pembaruan. Dulu ingat ketika kita di Muhammadiyah salam saja kalau tidak sampai beberapa tuh itu ada menceleng di belakang Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah. Kalau sekarang itu boleh silakan. Walaupun kalau di Banjarmasin kebanyakan sampai beberapa tuh berlaku. Kalau di Jawa kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam ketika kita maksudnya sholat. Dan itu artinya perkembangan pemikiran dari Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah juga selalu meneliti perda-perda hukum yang beda. Oke, kita lanjutkan. Ciri kader militan menurut Dr. Haji Muhammad Al-Bidin. Ini dulu beliau adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Nah, ini tentang hadir mungkin ya. Ya. Pertama, memiliki komitmen tinggi pada visi dan kepentingan Muhammadiyah. Makanya ada istilah jangan menduakan Muhammadiyah. Kalau kita aja diduakan rasanya kan ada mau lah. Mungkin semangat kalau berbisnis. Makanya kalau di Aisyah itu berbicara masalah poligami, ini mohon maaf sedikit aja. Itu hal yang tabu bagi Aisyah. Padahal kalau kita tiba kepada kajian jalan, ini sekedar untuk.
Jadi kita tidak ditiba dengan kegiatan lain. Ya. Artinya menduakan itu memang ya jangan tangguh dalam menjalankan usaha-usaha Muhammadiyah. Ya. Besar kecilnya amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah sangat tergantung kita. Makanya tadi kan Ustaz Muhammad kalau tidak salah istri beliau berdua. Iya, itu tergantung kita. Makanya ya kami juga pengalaman kami ketika bersama teman-teman membesarkan aktor Muhammadiyah itu memang harus ada kerja yang extraordinary. Ya. Harus ada kerja-kerja yang luar biasa. Dan itu semua harus berkewajiban, harus mempunyai kesadaran yang sama. Terlepas dari mohon maaf statusnya ya. Kalau saya lihat di sini kan sudah ada yang PNS lah ya. Kemudian ada yang sebentar lagi menjadi PNS. Kemudian ada yang berusaha untuk menjadi PNS. Kalau di tempat kami di Universitas Muhammadiyah, kalau sekarang agak longgar. Kalau dulu, mohon maaf ya, kalau dulu ini berbeda ya dengan sekolah kita yang berbeda. Kalau dulu diberi pilihan, artinya mau tetap berkhidmat di sini atau PNS silahkan mau keluar. Kalau sekarang boleh, artinya bila ada kesempatan penerimaan dan sebagainya itu diperbolehkan. Kalau sekarang, kalau dulu agak strict juga, jadi kita harus mengambil pilihan. Ya, artinya maksudnya memang harus militan. Kalau masih ya, seperti itu kadang-kadang mungkin ya konsentrasinya jadi tidak begitu. Oke, selanjutnya memiliki integritas tinggi pada cita-cita yang di diri Muhammadiyah, rela berkorban untuk kepentingan dan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian disiplin tinggi, bekerja keras untuk menjalankan misi serta usaha Muhammadiyah. Bersedia ditugaskan ditempatkan dimanapun tanpa memilih-milih. Jadi kalau kami di perkaderan itu sudah biasa Pak. Jadi murid di masjid, murid di sekolahan itu sesuatu yang biasa bagi kami. Karena tidak semua di daerah itu menyediakan penginapan. Karena memang kalau kegiatan perkaderan itu tidak ada yang di hotel. Lain kita penataran kan, atau kita kegiatan apa itu biasanya di hotel. Kalau perkaderan kami itu ya ada yang di sekolah Muhammadiyah yang mohon maaf mungkin sekolahnya kalau ini kan bagus ya. Kalau di daerah itu ada yang seadanya dan kita membaur di sana dan tidur di sana. Karena tidak semua tadi saya sebutkan ada penginapan dan yang layak dan itu kita harus siap ya, harus siap seperti itu. Kemudian ikhlas berkiprah dan tidak mendoakan dan mempersengkehan Muhammadiyah atas yang lain, menjaga nama baik dan mau memperbaiki kekurangan Muhammadiyah. Bersedia bekerja sama dengan semua komponen yang ada di Muhammadiyah, kemudian taat pada pimpinan serta garis kebijakan aturan persyaratan dan hal penting yang menunjukkan diri sebagai kader setia. Ini beberapa cirinya. Nanti insya Allah kita share materinya. Nah ini dari Lakom untuk perkaderan modifikasi dari Darul Lakom sebagai sarana pembinaan ideologi warga Muhammadiyah untuk menciptakan kesamaan, kesatuan sikap, integritas, wawasan cara berpikir di kalangan pimpinan maupun organisasi persyaratan. Ini maksudnya. Kami ketika pertama kali mengadakan Baitul Lakom di Universitas Muhammadiyah juga seperti itu. Kalau kami mengadakan, ini mohon maaf ya, mungkin bisa menginspirasi nanti pimpinan. Kalau kami mengadakannya tidak di tempat, tapi harus di luar daerah. Karena kalau di tempat ini dikhawatirkan ada godaan-godaan. Pertama godaan terpemakan, mama berlebihan beli. Belum kebanyakan anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Nah, gitu ya. Biasanya kami ya di luar daerah, dalam artian yang di luar Banjarmasin. Jadi kecuali mereka yang mungkin ada punya bayi dan sebagainya, itu biasanya kami sediakan tempat untuk mereka istirahat sendiri. Sehingga tidak memungkinkan mereka untuk pulang ke rumah. Karena memang harus ada kegiatan bersama. Karena kalau satu nanti umpamanya minta izin, itu kemungkinan akan meresonansi yang lain. Si Anu boleh, masa aku kadang ini tanam pada kok namanya gitu. Jadi tolong dipahami kegiatan ini harus dilakukan bersama-sama.
Makanya nanti kalau kami biasanya, ya mudah-mudahan nanti juga bisa dilakukan. Biasanya kalau sholat kita absen, kalau makan kita absen, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan itu dilakukan bersama-sama tanpa ada uzur. Ya kalau ada uzur itu lain cerita. Oke. Dan ini adalah penyesuaian dari jadwal tadi sudah disampaikan oleh Mas Rami. Kalau di tingkat pusat itu ada daerah nasional biasanya seperti ada pindah pelaksananya hari Jumat malam. Kalau di tempat kita di wilayah itu dilaksanakan selama 5 hari 4 malam itu untuk tingkat wilayah. Tapi kalau untuk daerah kemudian cabang berarti itu cukup begitu. Nanti materinya saja yang disesuaikan. Nah ini tujuannya ya, di hari sekarang. Diharapkan peserta memiliki kesatuan sikap, integritas, wawasan, cara berpikir dari memahami dan melaksanakan misi Muhammadiyah. Kemudian peserta memiliki pemahaman yang benar terhadap ideologi gerakan Muhammadiyah. Karena kalau tidak memahami ideologi itu dengan baik, maka pada akhirnya seperti yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa kadang-kadang kan ada yang mirip-mirip dengan Muhammadiyah. Kan sama Al-Quran dan Sunnah, As-Sahih kan sama, Maqbulah juga sama ya selesai. Tapi berbeda dengan Muhammadiyah. Kemudian peserta memiliki kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah melalui program-program Muhammadiyah. Ini ya outputnya ya. Diharapkan nanti setelah ini kita akan menjadi pribadi muslim yang sesuai dengan garis perjuangan Muhammadiyah, mau dan mampu menerapkan paham keberagaman Muhammadiyah di lingkungan di mana dia berada. Maksudnya itu mereka pede dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Ya, ketika berada mungkin di lingkungan yang bukan Muhammadiyah. Berbeda itu bukan berarti harus ya bermusuhan, tidak. Berbeda memang adalah sebuah keniscayaan. Tapi berbeda dalam arti kita bisa mentoleransi atau bisa saling toleransi tentang paham keagamaan yang kita pahami. Kemudian memiliki etos kerja yang tinggi untuk membesarkan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi outputnya ini mudah-mudahan nanti insya Allah dengan 9 materi yang kita berikan ada pemahaman yang utuh berkaitan dengan Baitul Maqdis. Nah ini diantara beberapa materinya, ya, ada yang tidak saya sebutkan, ini sebenarnya ada 9. Nanti kita belajar tentang mukadimah anggaran dasar dengan Prof. Ridani, Manhantardi dengan Ustaz Mairendani, kemudian juga dengan tuntunan ibadah, kemudian pedoman hidup Islami dengan Ustaz Muhammad Fauzi. Di sini juga kan, kemudian revitalisasi pendidikan Muhammadiyah dengan Ustaz Mukhtar Ahmadi, kemudian profil kader dengan Pak Ustaz Taufik Mahrudin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, kemudian manajemen organisasi dengan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan ada beberapa materi yang lain. Dan ada 9. Nah ini output juga ada di sini. Dan ini harus diikuti ya seluruhnya. Jadi kegiatannya ada seperti ini, ya. Ada indoor, kelas dan seperti ini. Ada drama, diskusi, simulasi, studi kasus, sponsor, play dan sebagainya. Cuma sekali lagi mohon maaf, ya artinya ada beberapa hal yang menjadi kendala kita untuk pelaksanaan. Outdoornya nanti ada game, ada outdoor. Walaupun outputnya yang ringan dan low effect, jadi tidak yang effect yang mungkin terlalu ekstrim ya. Nah, ini asumsi awal dari platform. Ada sebagian mengatakan bahwa Muhammadiyah gerakan yang telah ketinggalan zaman. Ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Sekarang orientasi keislaman orang itu ya lebih ke arah yang
apa ya sebutannya saja, kontemporer atau apa ya sebutannya, hijrah festival, yang gitu-gitu. Apalagi sekarang FPI naik daun, jadi ada juga Muhammadiyah rasa FPI, ada juga tuh. Jadi seperti itu. Kemudian mulai runtuhnya semangat bermuhammadiyah yang berusaha Muhammadiyah. Ya. Kemudian ada anggapan bahwa berusaha Muhammadiyah ini tempat mencari nafkah belaka. Ya, saya hadir sebagai profesional. Saya datang ini dibayar untuk juga. Saya mau kerja di sini. Ada mungkin bagiannya seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak kita harapkan. Karena kembali ke awal tadi bahwa kita bekerja itu ya sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesi kita. Kemudian masuknya paham lain dalam usaha Muhammadiyah yang berbeda dengan pemahaman Muhammadiyah. Oh, ini sering ditemukan. Yang ngajar Muhammadiyah ternyata maaf tidak mengerti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya jadi apa namanya? Jadi tidak produktif, kontraproduktif dengan tujuan daripada didirikan yang berusaha Muhammadiyah. Yang seperti ini banyak sekali ya. Ini sebenarnya kondisi akhir yang diharapkan. Jadi beribadah kita itu semakin giat, bermuhammadiyah semakin mantap, bekerja dia berusaha Muhammadiyah semakin profesional. Selain bekerja juga beribadah. Kemudian adab dan akhlak kita semakin baik. Ya. Dan itu nanti akan berimbas kepada murid-murid kita, stakeholder kita, orang tua siswa, kemudian siswanya sendiri, orang-orang di sekitar kita. Karena kita ini ya memang role model gitu. Karena sudah pasti ya pasti penyebutannya umpamanya kayak saya, oh itu dosen universitas masa seperti itu. Umpamanya oh ini guru di ustadz di masa seperti ini. Nah gitu. Karena memang kita ini membawa brandnya siapa? Ya brandnya adalah institusi kita. Mudah-mudahan lah kita bisa menjadi yang seperti itu. Insyaallah kalau kita bertekad tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita. Nah ini aktivitasnya ya dilakukan secara bersama-sama. Pembelajaran di kelas, salat jamaah, yang mulai tadarus waktu dulu. Ini syarat suksesnya tadi sudah disampaikan juga sebagiannya oleh Pak Saiful Mutahir. Pertama niatnya harus memang bermakna. Yang hadir di sini ya kita bersihkan niat kita. Kemudian suasananya harus gembira, ya, harus menggembirakan. Tapi jangan juga ketawa-ketawa sendiri. Membahayakan dunia lain. Antusias dan bersemangat, ya, terbuka dan membuka diri. Ya, saya yakin itu seperti halnya kami juga di universitas. Ya, secara input tenaga pendidik kami, termasuk teknik kami, ya, termasuk dosen, itu tidak semua dari kader Muhammadiyah. Itu bisa persentasenya itu bisa sampai 60%. Mereka direkrut ya secara profesional mereka. Tapi alhamdulillah dalam sering berjalannya waktu kita berikan kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka sudah mulai memahami. Ya terlepas dari pilihan-pilihannya nanti ya, ketika mereka berada di lingkungan mereka dan lain-lain. Kemudian saya berubah dan dinamis, kemudian relax saja. Ya. Kemudian selalu dalam kebersamaan, ya, kita selalu bersama-sama. Nanti akan ada beberapa permainan yang saya akan berikan untuk kita selalu bisa bersama. Kemudian kita berdoa semoga kegiatan ini. Nah, ini kontrak belajar kita. Ini tolong diisi ya. Boleh untuk dibantu membagikan. Ini bagi-bagi. Bagi semua. Satu orang. Jadi satu harapan Anda Muhammadiyah, kemudian lihat Muhammadiyah. Ini tulis saja. Dan ini nanti akan kita dokumentasikan. Jadi silakan ditulis, namanya ditulis. Ya. Yang kita Muhammadiyah. Kemudian yang kita pentingnya setelah itu ditulis ya. Ini ada dua.
Kemudian setelah ini adalah yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama kita berkegiatan. Umpamanya, apakah kita boleh menggunakan media ketika sedang ada kelas? Itu umpamanya yang boleh. Nanti kesepakatan kita saja, ya, untuk menerbitkan untuk menerbitkan kelas kita. Umpamanya apakah boleh minum ketika acara sedang berlangsung? Kalau sepakatnya boleh, kemudian